untuk memotong hewan kurban dan dagingnya dibagikan kepada mereka yang tergolong fuqara dan masakin, agar mereka ikut menikmati ajaran sosial Islam yang menekankan pentingnya mengiatkan solidaritas sosial, bersimpati dan berempati pada kaum du'afa di tengah masyarakat. Memotong hewan kurban dimaksudkan sebagai simbol kita meneladani Nabi Ibrahim yang telah membuktikan kepada Allah, yang telah menguji keimanan Ibrahim yang patuh tunduk serta kepada Allah SWT. Jadi ketundukan Nabi Ibrahim itu kita kalau bisa kita teladani, karena beliau alaihissalam itu membuktikan kepatuhan yang luar biasa total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Hajj ayat 37 berbunyi, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Yaitu bahwa daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaanmu. Saudaraku, sesungguhnya ajaran yang bisa kita petik adalah betapa pentingnya kaum beriman semampa masih hidup di dunia yang fana ini bersedia untuk berkorban setiap saat dalam kehidupannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah akbar, Allahu Akbar, lillahil hamd. Sementara itu, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, kita diingatkan oleh Al-Quran bahwa dalam kitab Taurat, kitab Injil, dan kitab Quran, perintah jihad merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya baca surat Taubah ayat 111 berbunyi, Inna Allaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillah. Tribunas dimanapun berada, kembali melanjutkan live pelaksanaan sholat Idul Adha 1444 Hijriah di area parkir Transmart Buah Batu Square, ya, di Jalan Terusan Buah Batu, Bojong Soang, Kabupaten Bandung, di mana pelaksanaan salat Id di lingkungan pimpinan cabang Muhammadiyah PCM Bojong Soang Kabupaten Bandung ini barusan sudah selesai, dan sekarang dilanjutkan dengan khutbah, ya, khutbah salat Id yang diisi oleh Profesor Dr. Haji Amin Rais MA selaku pimpinan atau ketua umum pimpinan pusat Muhammadiyah periode 1994-1998. Jadi Rasulullah adalah uswah hasanah kita, tapi juga di ayat lain pun dikatakan Nabi Ibrahim juga uswah hasanah kita. Nah, jadi ini tidak usah saya baca semuanya supaya lebih singkat, ya. Tapi yang jelas sekali, ya, bahwa baik Nabi kita Muhammad SAW maupun Nabi Ibrahim alaihissalam, kedua-duanya adalah panutan suri teladan kita. Jadi suri teladan muda Nabi Ibrahim sebagai bapak tauhid telah berjuang tanpa takut dalam menegakkan tauhid dan melawan kekufuran dan kesyirikan. Suatu hari, tatkala semua penduduk di ibu kota Babilonia pergi ke lapangan melakukan upacara keagamaan mereka yang berdasarkan kekafiran dan kemusyrikan, maka Ibrahim muda pergi ke gedung peribadatan sesat mereka yang berisi ratusan patung, dan Nabi menghancurkan hampir semuanya. Semua patung dihancurkan. Hanya patung terbesar yang tidak dihancurkan, tetapi lehernya dikalungi dengan sebuah kapak besar. Sebagian penduduk masuk ke tempat persembahan mereka yang telah hancur berantakan dan melihat patung terbesar masuk itu,
Kemudian mereka berdiskusi mencari siapa gerangan yang telah berani menghancurkan sesembahan